Halo Creative People, kembali bersama saya Audi Rahmat Firdaus dalam pembahasan salah satu supplier event yaitu Mills Company. Teman-teman udah nonton dong part satunya? Kalau belum, boleh ditonton dulu ya, karena banyak juga pembahasan yang menarik di situ. Pada video kali ini, saya akan berfokus pada penyajian makanan, posisi pekerjaan, sampai peraturan dalam mendirikan Mills Company. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat PPT-nya ya. Cus! Oke, pembahasan pertama kita di video kedua ini adalah tentang jenis penyajian makanan. Yang umum di dunia ini ada 15 jenis penyajian makanan. Daripada berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke contohnya ya. Yang pertama adalah buffet style. Pengertian, buffet style didefinisikan itu dengan bebas memilih dan mengambil makanan yang tersedia di meja prasmanan. Dalam jamuan ala prasmanan, Anda boleh saja memulai makan dengan makanan penutup seperti buah, lalu kembali lagi ke buffet untuk mengambil makanan utama atau appetizer. Lalu yang kedua ada action station. Pengertian dari action station itu biasanya dijadikan ajang hiburan bagi pengunjung, karena chef yang bertugas akan menyajikan makanan di depan pengunjung langsung. Lalu ada butler table service, yaitu para tamu akan disiapkan piring dan peralatan langsung di atas meja, dan makanan akan disajikan secara berurutan kepada tamu. Lalu ada butler hors d'oeuvre. Makanan telah diatur di atas nampan sedemikian rupa oleh penyaji, sehingga tamu hanya perlu mengambil sendiri makanan tersebut di tempat yang telah ditentukan. Lalu ada cafeteria service. Tamu akan diberi nampan dan diminta untuk ke tempat yang terdapat counter-counter yang sudah dijaga dan akan dilayani oleh staf catering. Lalu ada family style service, yaitu pengertiannya semua menu akan ditempatkan di tengah meja, sehingga tamu hanya tinggal mengambilnya dari tengah meja dan mengopernya kepada tamu di sebelahnya. Lalu ada food station. Sama seperti pelayanan buffet, tamu akan disuguhkan makanan di counter-counter yang tersedia, tetapi makanan di tiap counter dibuat agar lebih variatif. Lalu ada French banquet service. Nah, dalam penyajiannya, tamu diminta terlebih dahulu memilih makanannya, lalu pramusaji akan menghidangkannya ke piring tamu menggunakan penjepit dari besi yang berukuran besar. Jadi, ini ada di penjepitnya itu untuk French banquet service. Lalu ada French cart service. Dalam penyajiannya, makanan disiapkan atau dimasak di atas tungku portable atau yang biasa disebut hotshot yang ada di trolley table set dengan roda atau yang bisa disebut dengan gueridon. Makanan disiapkan oleh pramusaji dan disajikan untuk para tamu. Lalu ada hand service. Untuk setiap menu akan disajikan oleh satu pramusaji yang menggunakan sarung tangan berwarna putih. Satu pramusaji akan bertanggung jawab kepada dua tamu. Makanan yang disajikan biasanya tertutup oleh tudung yang akan dibuka bersamaan menunggu instruksi. Lalu ada plated buffet. Pilihan makanan diletakkan di atas nampan dan diletakkan di atas meja prasmanan atau kereta dorong dan dipindahkan ke ruang serbaguna pada waktu yang telah ditentukan. Lalu ada plated service. Makanan diatur di piring oleh pramusaji dan kemudian disajikan kepada para tamu. Lalu ada preset service. Jadi untuk preset service ini makanan olahan ditempatkan di atas meja makan sebelum menerima tamu. Hanya cocok untuk makanan yang tetap bisa menjaga kualitas rasanya untuk waktu yang lama. Mungkin ini banyak kita temukan di penerbangan-penerbangan, karena makanan yang disajikan itu bisa bertahan lama. Lalu ada reception service. Makanan dalam porsi kecil disajikan dengan gaya prasmanan atau diletakkan di atas nampan dan para tamu diminta melayani diri mereka sendiri dan makan sambil berdiri. Lalu yang terakhir ada ration service. Makanan dimasak di atas red shot, di gueridon, dan diletakkan di atas piring
server menyajikan piring-piring ke meja tamu. Selanjutnya adalah jenis pekerjaan pada bidang Mills Company. Secara garis besar, jenis pekerjaan pada bidang Mills Company terbagi menjadi 4. Kita langsung aja masuk ke contohnya. Yang pertama adalah manajemen. Peran dari manajemen adalah bertanggung jawab untuk memastikan kesuksesan sebuah restoran, lalu memastikan pelaksanaan prosedur keamanan dan penyimpanan makanan, lalu pengembangan strategi pemasaran. Terus ada pelatihan supervisor untuk pengelolaan keuangan, menjaga hubungan pemasok, dan membuat rekomendasi investasi kepada pemilik restoran. Contoh posisi pekerjaannya itu ada pertama Food and Beverage Manager, lalu ada Outlet Manager, dan Kitchen Manager. Untuk contoh posisi ini nanti akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Lalu yang kedua ada Floor Supervisor. Peran dari Floor Supervisor adalah memberikan arahan yang strategis dari manajemen toko yang harus diawasi secara langsung. Kedua, memastikan terpenuhinya standar kualitas stok. 3. Mengurusi perekrutan pegawai, pembayaran pegawai, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah posisi Floor Supervisor biasanya terbagi lagi ke dalam fungsi dan peran front office, front of house, serta back of house. Contoh posisi pekerjaannya itu ada Food and Beverage Director, ada Banquet Captain, dan ada Expeditor. Lalu yang ketiga itu adalah Front of House. Peran dari Front of House. Front of House bertanggung jawab menyiapkan meja, menata dan makanan, menyapa dan melayani pelanggan. Lalu yang kedua adalah menyediakan semua peralatan untuk keperluan operasional restoran. Contoh posisi pekerjaannya adalah ada waiter atau waitress, kasir, dan cleaning atau steward. Lalu yang terakhir ada back of house. Peran dari back of house adalah biasanya back of house memiliki peran-peran turunan yang disesuaikan dengan desain dapur. Back of house juga berperan sebagai juru masak sampai penanggung jawab mesin cuci piring. Contoh posisi pekerjaannya ada chef, sous chef, line cook, dan prep cook. Setelah kita membahas tentang jenis pekerjaannya, sekarang tadi udah saya sebutkan juga beberapa posisi-posisinya, kita masuk ke posisi yang pertama, yaitu ada Food and Beverage Director. Pengertian, seorang F&B Director bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kinerja di Departemen Food and Beverage, yang terdiri dari F&B Service dan F&B Kitchen. F&B Director juga dipercaya memimpin penanganan event dan menyiapkan anggaran serta profit. Di kesempatan kali ini saya akan menyajikan ada pengertian dan di sebelahnya itu adalah foto dari orang-orang yang menekuni pekerjaan itu. Untuk Food and Beverage Director itu ada Paul Jeffrey Chandler, dan selanjutnya itu juga ada. Lalu yang kedua adalah Food and Beverage Manager. Seorang F&B Manager bertanggung jawab mengatur pengelolaan sumber daya manusia, mengawasi pekerjaan dari posisi F&B lainnya, serta memastikan profit dari departemen yang dipimpinnya. Lalu ada Outlet Manager. Posisi Outlet Manager bertanggung jawab untuk membuat kebijakan operasional yang menyeluruh seperti merancang rencana promosi atau mengembangkan keterampilan pekerja di dalam outletnya. Keempat, ada Kitchen Manager. Pengertian dari Kitchen Manager adalah seorang Kitchen Manager bertanggung jawab atas keseluruhan operasional back of house dan dapur dari sebuah restoran. Lalu ada Banquet Captain. Seorang Banquet Captain bertugas untuk memastikan persiapan suatu event berjalan sempurna. Dia juga yang harus menjamin dekorasi meja, penyajian makanan, dan kecepatan pelayanan agar sesuai dengan yang diinginkan. Lalu yang keenam ada Expeditor. Posisi Expeditor menjalani tugas penghubung antara front of house dan back of house. Dia harus memastikan seluruh pesanan dimasak dengan benar, cepat, dan dipresentasikan sebaik mungkin kepada pelanggan. Lalu ada Chef. Pengertian dari Chef. Chef adalah sosok yang bertanggung jawab atas dapur sekaligus pengawas dari proses penyiapan makanan. Untuk
untuk tokohnya sendiri, itu saya mengambil Gordon Ramsay karena pasti semua mengenal beliau. Lalu ada sous chef. Wewenang seorang sous chef berurusan langsung dengan chef. Dia wajib melaporkan proses memasak, kebersihan dapur, dan memastikan stafnya memenuhi standar keamanan makanan. Lalu ada prep cook. Posisi prep cook menjalankan tugas yang berhubungan dengan pengendalian mutu hidangan. Tugas rutinnya itu mencicipi hidangan. Enak ya. Lalu ada line cook. Posisi ini bisa selalu berkutat di dapur dan stasiun masak. Ada pula yang menyebut dengan istilah cook helper. Jadi, line cook itu bisa disebut juga sebagai pembantu dari chef utama. Lalu ada waiter atau waitress. Seorang server harus menyapa pelanggan, memenuhi kebutuhan, dan memberikan layanan yang akurat dan cepat. Untuk tokohnya saya ambil adalah Sarah Larsen. Ya, dia mungkin sekarang artis, tapi dia dulu adalah seorang waitress. Jadi buat kalian yang punya hobi atau sedang menjalani profesi sebagai waitress, jangan berkecil hati. Siapa tahu kalian bisa jadi artis nantinya. Kalau punya bakat. Lalu kasir. Seorang kasir bertanggung jawab untuk mencatat tamu yang datang, menerima pembayaran makanan dari mereka, serta menyusun transaksi untuk diserahkan kepada Departemen Accounting. Salah satu artis cantik yang kita semua pernah pasti kenal, Megan Fox, itu dulu sebelum menjadi artis dia pernah bekerja sebagai kasir. Lalu ada dishwasher. Posisi dishwasher berperan untuk menjaga disiplin bekerja sesuai standar, kebersihan dan keamanan restoran. Seorang rapper seperti Eminem dulunya juga pernah bekerja menjadi seorang dishwasher. Lalu ada cleaning atau steward. Cleaning atau steward bertugas membersihkan dan menjaga kebersihan venue. Atau bisa juga dalam restoran itu, jika hanya menjalankan operasional seperti biasa. Selanjutnya adalah peraturan-peraturan dalam mendirikan Milk Company. Yang pertama adalah Online Single Submission atau OSS. OSS sendiri ini bertujuan atau dibangun untuk mempermudah pengajuan izin restoran. Dengan adanya OSS, sekarang pengajuan izin usaha restoran untuk perusahaan perorangan, mikro, kecil, menengah, dan besar, ataupun perusahaan lokal dan asing, ataupun untuk badan usaha dan badan hukum, diajukan melalui portal OSS. Meski demikian, ada beberapa izin usaha yang prosesnya tetap dilakukan di luar OSS, misalnya untuk sektor keuangan dan perbankan. Untuk sektor F&B sendiri, sudah bisa untuk pengajuan izinnya dilakukan ke Online Single Submission atau OSS. Dasar berlakunya OSS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang berlaku sejak Agustus tahun 2018 lalu. Lalu yang kedua, yang berkenaan dengan peraturan dalam mendirikan Milk Company adalah dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 yang berisi untuk izin usaha restoran yang izinnya adalah Daftar Tanda Usaha Pariwisata atau TDUP dan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Acuan pengajuan izin usahanya adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata. Lalu tambahan dari saya yang terakhir adalah proses izin usaha Milk Company di Jakarta. Hingga saat ini, untuk wilayah DKI Jakarta, pengajuan izin usaha restoran atau TDUP masih dapat diajukan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Sudah sampailah kita ke penghujung presentasi, yaitu proses izin usaha, masih tentang proses izin usaha Milk Company Jakarta. Berdasarkan Permenpar 18 tahun 2016, tahapan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Adapun tahapannya sebagai berikut. 1. Permohonan pendaftaran. 2. Pemeriksaan berkas permohonan. 3.
penerbitan TDUP, dan keempat, penerbitan TDP. Oke. Teman-teman, sekian juga pembahasan Mills Company dari saya. Jangan lupa like dan share kalau teman-teman suka. Saya juga terbuka untuk kritik dan saran, jadi boleh tulis ya di kolom komen untuk kritik, saran, sampai apresiasi juga saya terima. Hehe. Tonton juga ya video dari teman-teman yang lain. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Oh ya, satu lagi jangan lupa untuk subscribe channel Creative People ini, karena ya kami pasti masih akan membagikan pengetahuan-pengetahuan yang menarik lainnya. Akhir kata, kuliah event, STP aja.